Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada pagi hari ini kita coba mengadakan uji emisi dari Eli Arafiyah ya, berjudul Kesaksian Eli Arafiyah di Junaidi Salat Channel ya, pada tanggal 27 September 2020. Sebenarnya setelah itu juga dipakai lagi oleh Yusuf Manubulu nih, Pastor Yusuf Manubulu, dengan orang yang sama yaitu Eli Arafiyah, dengan judul Muslim Bertanya tetapi tidak ada jawaban, tanggal 1 Oktober. Jadi pertama-tama Bu Eli Arafiyah bersaksi di channel Junaidi Salat ya, tanggal 27 September, kemudian dipakai juga oleh Pak Pastor Manubulu pada tanggal 1 Oktober. Ya, masalah sama. Mari kita lihat di sini tugas daripada Bela Agama dalam mendeteksi gitu ya, potensi-potensi bohong ya. Jadi potensi ya, dugaan bohong karena sesuatu yang janggal. Next ya. Itu panjang sekali dan Tuhan mengizinkan hal-hal proses itu terjadi dalam hidup saya. Di akhir kemudian setelah saya kenal Tuhan Yesus, ternyata ini jawabannya. Saya flashback ya, Be ya. Ya. SD kelas 5 bisa dibilang sudah mahir baca Al-Quran, bahkan lebih dulu baca Al-Quran daripada baca alfabet. Nah, di sini kan sesuatu yang janggal ya, janggal atau bolehlah tidak janggal tapi sudah terlambat. SD kelas 5 katanya saya sudah bisa baca Quran, bahkan melampaui baca alfabet. Harusnya yang ideal itu yang standar nasional adalah kelas 2 SD. Saya sudah bisa membaca Quran, melampaui membaca alfabet. Kenapa demikian? Kurikulum nasional mensyaratkan bahwa seseorang bisa naik kelas sejak SD itu waktu kelas 1, kelas 2 SD apabila sudah bisa membaca. Artinya apa? Anak kelas 1, kelas 2 SD boleh bodoh di bidang matematik, tetapi tidak boleh bodoh membaca. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ya kelas 5 SD baru bisa. Begitupun Al-Quran ya. Al-Quran itu kan ada metode Iqra ya, metode cepat. Bisa diberikan pada saat 5 gitu atau 6 SD. Iqra 1, 2, 3 terus gitu ya. Sehingga pada saat SD dia sudah bisa membaca Quran. Meskipun agak terbata-bata, minimal dia sudah bisa memiliki alat lah untuk berenang gitu dalam Al-Quran, sudah bisa membaca Quran tanpa bimbingan-bimbingan terlalu gitu loh. Dia sudah bisa mahir lah, sudah bisa membaca Quran, tinggal mempelajari yang lainnya saja. Jadi kalau dia mengatakan SD kelas 5 saya sudah bisa baca Quran, itu sudah terlambat ya. Melampaui katanya saya bisa membaca alfabet, itu pun terlambat. Kenapa? Standarisasinya adalah kelas 2 SD, bukan kelas 5 SD. Oke, next. ABC duluan baca Al-Quran. Jadi bahkan sehari-hari itu cuma urusan Al-Quran, baca, sholat, baca kitab kuning, begitu. Nah, di sini kan dia mengatakan setiap hari urusannya adalah sholat, Al-Quran, baca kitab kuning. Pertanyaannya adalah kitab kuning itu adalah makanannya anak pesantren. Pertanyaannya, ibu pesantren di mana? Gitu ya. Ibu pesantren di mana? Sekolah di madrasah mana? Apakah di rumah? Lalu siapa gurunya? Kitab kuning itu sesuatu yang berat lah. Nih kitab kuning, bayangkan. Nih kitab kuning. Pakai bahasanya apa? Arab gundul ini. Menggunakan nahwu sorof. Hati-hati ya, kitab kuning itu menggunakan nahwu sorof. Artinya apa? Untuk menafsirkan rukun Islam saja, tidak pakai bahasa Indonesia. Arkanul Islam, arkanul rukun. Al-Islam, Islam, rukun, Islam, bla bla bla. Bayangkan, semua menggunakan bahasa Arab. Sehingga itu adalah ibu harus ditanya ini. Ibu ini belajar kitab kuningnya di mana, dengan siapa? Kalau di rumah, mungkinkah ibu berada di rumah kalau bapaknya bukan kiai? Kenapa saya bilang bapaknya bukan kiai? Ketika ibu ini mengatakan, saya bertanya kepada bapak saya, apa arti bacaan sholat? Bapak saya tidak tahu. Malah main tangan, mukul saya. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi ibu ini mirip-mirip dengan kesaksian Muhammad KC. Saya tahu kitab kuning, saya tahu kitab kuning, bla bla bla, lalu menghina-hina kitab kuning. Tanya sama si Alwan gitu, Pak Alwan, Alwan TV di channelnya Tanpa Ragi, dia bergelagapan, ketahuan bohongnya. Ibu ini pun kayaknya nada-nadanya seperti orang berbohong. Kenapa? Dia mempelajari kitab kuning. Nih, kitab kuning nih. Tapi dia tidak paham bacaan Al-Quran, tidak paham bacaan sholat. Bertanya kepada bapaknya dan dipukul. Nah, fakta ini bisa dilihat, ada video berikutnya lagi ya, silakan
disimak. Itu aja setiap hari. Tapi satu ketika saya pikir, saya ngajarin apa sih ke anak-anak ini? Saya juga nggak ngerti. Saya nggak tahu artinya. Ya kan? Saya tidak tahu artinya, saya tidak ngerti. Padahal saya tiap hari baca Quran, tiap hari baca kitab kuning yang seperti ini. Nih, kitab kuning yang gundul-gundul kayak gini. Tidak mungkin orang yang jago kitab kuning atau bisa kitab kuning dan sudah jadi guru gitu, guru ngaji tidak paham bacaan Quran, bacaan sholat, tidak mungkin, mustahil. Oke? Mulai pikiran kritis. Saya tanya ke orang tua, ini sebenarnya artinya apa? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus mengucap ini? Kenapa ini? Dan mereka nggak bisa jawab, Be. Orang tua saya tak bisa jawab, Be. Pertanyaannya, ibu ngaji di mana? Kalau ibu ngaji sama orang tua ibu, harusnya orang tua ibu tuh paham, bisa menjawab. Ibu pun bisa menjawab secara mandiri dong. Karena ibu udah jago katanya kitab kuning. Masa tahu kitab kuning tidak paham arti rukun Islam, apa itu sholat? Kan ada. Ini kan mirip si Muhammad Kacek. Sholat tidak ada dalam kitab kuning. Hanya 3 waktu dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian itu. Tanya lagi ke orang tuanya pun nggak paham. Berarti orang tuanya bukan kiai kan. Jadi ibu harus menjawab, ibu pesantren di mana? Di madrasah apa? Harus jelas ini. Karena apa? Ini kan sudah seolah kesannya itu apa ya, mengecilkannya makna kitab kuning gitu ya. Demikian. Ujung-ujungnya nggak bisa jawab, jadi marah. Tahu sendiri kan kalau marah, main ini, main itu gitu. Akhirnya ya udahlah ya, saya terusin aja lah profesi ini sebagai profesi aja gitu guru ya. ngaji. Guru aja lah. Hati-hati nih, profesi guru ngaji. Profesi itu berarti harus memiliki kompetensi dan harus memiliki bukti ya, yaitu berupa ijazah atau sertifikat. Pertanyaannya, ibu belajar di mana? Mana sertifikatnya? Yang menunjukkan ibu itu adalah seorang profesional yang mengemban tugas seorang profesi guru ngaji. Ingat ya, profesi guru ngaji berarti profesional. Mana ijazahnya? Dari mana ibu pesantrennya? Mustahil ibu belajar di rumah. Kenapa? Bapak Anda pun tidak bisa jawab tentang bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan sholat. Maka ibu harus menunjukkan di sekolah eksternal mana ya, pendidikan formal di luar rumah ya, mana pesantrennya mana gitu loh. Ya, seperti hanya Pak Supena kan, saya mengaku saya pesantren dari Ciawi ya, Aba Anom, tahu-tahu bahasa Arabnya ancur-ancuran kan gitu. Demikian ya, ini harus jelas, ini diklarifikasikan. Oke, next. Iya, guru ngaji bukan sekedar guru ngaji, Be. Jadi pengucapannya pun Harus saya benar. benar-benar koreksi. Ada sa, ada sa, ada sya. Oke, pengucapan berarti makhraj ya, ada sa, ada sya, ada sya. Ya, ada sa, ada sa itu berarti sin tanpa titik 3 ya. Ada lagi sya gitu ya, titik 3. Oke, next. Benar. Yang ini salah, ini fatal. Ada ha, ada ha. Nah, Itu ada ha, ada ha. Salah. Ha itu ada ha, ada ha. Nah, kalau dia menggunakan tenggorokan, bunyi tenggorokan, ini mahraj kan. Bukan ha, tapi ho. Ulang lagi ya. Kesalahan fatal ibu ini mengatakan bahwa ada ha, ada ha. Salah. Yang benar adalah ada ha, ada ho. Ho itu berarti ha yang pakai titik di atas. Bukan bunyinya ha, tapi ho. Jelas. Ini ketahuan salah atau bohong atau apa. Silakan viewers yang menilai ya. Sekarang demikian saja ya uji emisi daripada Bela Agama. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.